Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran SKI dengan baik dan benar. Jadi apa yang kita pelajari mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, silakan disiapkan dulu ini. Istidadan siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu agar belajar kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi. Barangkali temannya ada yang sakit atau yang tidak masuk hari ini. Aldi dan Arif. Ya, pada hari ini teman kita tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan teman kita secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, agar lebih semangat, kita ice breaking dulu biar kita pada hari ini belajar dengan fokus dan siap menerima pelajaran. Tuagapat. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini bisa belajar dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari ini kita akan membahas materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Pada materi ini kita akan membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu tentunya akan membawa misi, yaitu sebagai manusia yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kembali Bapak ingatkan materi yang telah lalu, yaitu tentang hijrahnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah. Apa masih ada yang ingat? Masih ingat? Coba Bapak mau tanya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sahabatnya untuk berhijrah? Davin, coba apa? Untuk menghindari penyiksaan kafir Quraisy. Untuk menghindari penyiksaan kafir Quraisy. Karena semakin hari semakin gencar penyiksaan terhadap umat Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Coba ada berapa jumlah gelombang yang pertama yang hijrah ke Habasyah? 15 laki-laki.
berapa? 15 laki-laki, 3 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Itu gelombang yang pertama hijrah. Lalu sekian lama akhirnya hijrah yang gelombang yang kedua. Coba gelombang yang kedua yang hijrah berapa orang? Namira? Eta, Tania? Berapa? 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Itu gelombang kedua yang hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa harus hijrah ke negeri Habasyah? Karena Rasul itu pemimpin yang cerdas, yang cerdik, yang adil dan bijaksana. Tatkala itu hanya negeri Habasyah lah, negeri Habsyi lah yang benar-benar subur dan makmur. Rajanya adil dan bijaksana, sekalipun rajanya seorang yang beragama Kristen atau Nasrani. Nah, baiklah anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin kalian pelajaran yang terlalu masih ingat dan masih hafal. Insya Allah pada materi ini kita akan membahas kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kompetensi dasar kali ini terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi nilai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Indikator pencapaian: 1. Menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam berdakwah. Yang keduanya, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran. Yang selanjutnya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan mengkomunikasikannya. Yang kedua, siswa menunjukkan akhlak dalam menyampaikan kebenaran. Yang selanjutnya adalah siswa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Nah, itu tujuan yang akan dicapai oleh kita dalam pembelajaran materi SKI pada hari ini. Untuk menggali lebih dalam tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, silakan dibentuk kelompok yang sudah ditentukan seperti biasa, yaitu silakan bentuk kelompok untuk belajar kelompok untuk berdiskusi mendiskusikan materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mana yang salah? Nah, yang salah. Jangan susun sedemikian rupa sampai menjadi sebuah materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Silakan referensinya mengambil dari buku siswa atau buku yang lain yang telah dipelajari tugas di rumah. Waktunya 15 menit. Mudah-mudahan diskusi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Udah semua? Silakan dikumpulkan di depan untuk dipresentasikan.
hasil diskusi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Ya, silakan kelompok 1. Tugas Nabi Muhammad SAW. Syahidan artinya menjadi saksi bagi seluruh umat. Nadiron artinya memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Dayan ilallah artinya menyeru kepada agama Allah. Sirojan muniron artinya cahaya yang menerangi umat manusia. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2 di depan. Ayo. Ya, berbaris. Ayo, silakan untuk kelompok 2. Sifat Nabi Muhammad. Sidik artinya benar. Yang keras. Taklid artinya menyampaikan. Amanah artinya dapat dipercaya. Pasokanima artinya Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tekan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Silakan. Yang rapi. Yang rapi. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah saingan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia di hadapan Allah di akhirat sebagai Rasul yang membawa agama rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia di muka bumi. Ya, itulah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan berikutnya maju kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Sayang terhadap anak-anak wanita pembantu, peduli terhadap hewan tumbuhan dan alam sekitar, kepedulian terhadap lingkungan, selalu hidup bersih. Iya. Itu hasil diskusi kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan mengikuti. Nah, alhamdulillah kita telah melakukan diskusi sehingga alhamdulillah diskusinya baik. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, yang sebagai Rasul akhir zaman yang bawa rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama tentunya Nabi Muhammad SAW bersifat sidik. Sidik artinya benar. Sidik artinya benar. Yang kedua, sifat seorang sebagai Rasul itu apa? Tabligh. Apa arti tabligh itu? Tabligh adalah menyampaikan. Yang ketiga apa? Amanah. Yang selanjutnya patona. Amanah dapat dipercaya. Patona harus cerdas. Ya, itu sifat-sifat sebagai nabi akhir zaman. Sebagai seorang nabi tentunya mempunyai sifat-sifat sidik, selalu benar.
terus tabligh, dapat menyampaikan amanah, dapat dipercaya, dan patronah tentunya harus seorang yang cerdas. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kenapa sampai berhasil membawa misi dakwah selama 23 tahun? Karena tuntutan kata Nabi Muhammad SAW begitu baik, sopan santun, lemah lembut, sehingga Nabi Muhammad SAW disegani lawan, disegani kawan. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itu materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, untuk menguji hasil materi sekarang, Bapak akan membagikan untuk penilaian pada hari ini. Silakan, waktunya 10 menit. Alhamdulillah, hasil ulangan telah dikumpulkan, dan insya Allah hasil ulangan ini nanti Bapak akan bagikan minggu depan, ya. Nah, hanya itu materi pada kali ini. Insya Allah materi yang akan datang kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah dari awal sampai akhir telah selesai. Tapi sebelumnya kalian harus menyelesaikan tugas untuk pekerjaan di rumah, mengisi tentang materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Silakan lihat dari video atau dari YouTube atau dari Google atau di buku LKS, buku lembar kerja siswa, atau dari majalah apa saja. Silakan ambil referensi di berbagai masalah, mau di internet boleh, mau di majalah boleh, ya. Silakan. Kita akhiri saja pada ini dengan pembacaan doa agar lebih berkah dan materi pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Pak. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.